Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor induk mahasiswa 111210042 dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai edukasi aksesibilitas pada fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Sebelum itu, pengertian dari penyandang disabilitas atau yang disebut difabel adalah istilah yang merujuk pada orang yang memiliki perbedaan level fungsi jasmani dan rohani. Kata difabel berasal dari kata different ability yang berarti orang-orang yang berkemampuan berbeda. Jenis aksesibilitas pada fasilitas umum yang pertama yaitu jalur pemandu atau guiding block. Guiding block sendiri diperuntukkan bagi orang yang mengalami kekurangan yaitu tunanetra, orang yang tidak bisa melihat. Biasanya, guiding block ditempatkan di trotoar, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan. Yang kedua yaitu ruang khusus di transportasi umum, yaitu ruang kosong bagi penyandang atau orang yang menggunakan kursi roda. Di dalam bus disediakan ruang kosong untuk ditempatkan orang yang menggunakan kursi roda. Kemudian itu toilet umum khusus disabilitas. Toilet umum khusus ini biasanya memiliki ikon orang yang sedang duduk di kursi roda. Kemudian ada guiding block untuk menuju ke toiletnya. Dalam toilet, klose duduk dimodifikasi dengan menyediakan senderan bagi tangan agar memudahkan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian ram atau bidang landai yang digunakan untuk mempermudah mobilitas bagi penyandang kursi roda. Untuk membuat fasilitas tersebut digunakan prinsip-prinsip desain inklusif. Yang pertama yaitu penggunaan secara adil, yaitu menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa diskriminasi. Kemudian fleksibilitas dalam penggunaan, yaitu mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan individu. Yang ketiga itu penggunaan yang sederhana dan intuitif, yaitu desain yang mudah dipahami oleh semua pengguna. Yang keempat, informasi yang dapat dipersepsikan, yaitu menyampaikan informasi yang efektif kepada pengguna terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan sensorik pengguna. Yang kelima yaitu toleransi terhadap kesalahan, meminimalkan risiko dan konsekuensi dari tindakan yang tidak disengaja. Kemudian upaya fisik rendah dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan kelelahan minimal. Kemudian ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan, yaitu menyediakan ukuran dan ruang yang sesuai untuk akses, pendekatan, manipulasi, dan penggunaan terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna. Observasi kebutuhan aksesibilitas dan teknologi pendukung. Sewajarnya, di fasilitas umum seperti di rumah sakit atau kantor pemerintahan disediakan alat berupa kursi roda atau alat bantu jalan. Diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu untuk membeli atau tidak terbawanya alat tersebut. Kemudian untuk gedung yang memiliki lantai tinggi yang tidak memungkinkan difabel menaiki tangga, dibuatlah lift prioritas untuk kaum difabel agar tidak berdesakan dengan orang-orang yang lain. Problem kebijakan dan regulasi terkait aksesibilitas. Dasar dari
fasilitas atau aturan yang membuat aturan yang mengatur terkait fasilitas bagi penyandang difabel, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2020, yaitu mengatur tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam fasilitas publik dan pemukiman, di mana aturan ini mewajibkan fasilitas publik dan pemukiman menyediakan sarana untuk mobilisasi bagi kaum difabel. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Diperuntukkan bagi sarana dan prasarana pendidikan di SD, SMP, SMA, atau jenjang kuliah, yang mewajibkan tersedianya akses atau fasilitas bagi penyandang difabel. Contoh fasilitas umum ramah disabilitas di Indonesia, salah satunya di Kota Surakarta atau Solo, itu telah menerapkan desain inklusif dalam pembangunan infrastruktur dan untuk memastikan aksesibilitas bagi semua warga. Pada gambar tersebut dibuatkan tangga bagi kaum difabel agar dapat memudahkan mobilitas menaiki bus. Kemudian di Kota Tegal, fasilitas layanan publik seperti rumah sakit sudah ramah difabel dengan tersedianya jalur jalan yang dikondisikan dengan keadaan berupa ram atau bidang bantu. Sekian, terima kasih video edukasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.